dimana akhirnya saya nemu Islam itu yang benar ya. Apa ya, sainsnya sih. Oh, sainsnya ya. Nah, di Quran ya? Iya, di Quran kan. Di hadis juga ada. Di hadis ada juga. Nabi kan menyebutkan bahwa sendi manusia ada 360. Iya. Ahli ortopedi mana waktu itu yang nemuin sendi manusia 360? Iya, makanya itu dia kan. Waktu Nabi masih hidup bisa menyebutkan sendi manusia 360. Baru zaman paling baru berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu lah gitu kan. Iya. Ya Nah, kan? udah gitu kan saya nonton channel Kodondi juga kan. Kejadian sains yang kayak bumi itu bulat, ada api di dalam laut, ya kan, apa namanya, ada di laut itu ada dua warna, coklat sama biru, ya kan. Nah, itu wah mantap juga nih. Kalau misalkan Nabi Muhammad ini bukan utusan, nggak mungkin dia tahu kan. Nah, tahu dari mana gitu. Tahu dari mana. Nah, luar biasanya lagi ini saya langsung dikasih hidayah sama Allah. Gimana? Saya debat nih. Ya kan. Sebenarnya yang kencing muntah itu kan lumayan tuh udah hidayah juga kan. Nah, ada lagi satu. Pas saya debat sama orang lain, dia bilang gini. Padahal saya juga sama, saya nggak pernah jemput agama saya apa gitu, nggak pernah. Tapi dia tuh langsung bilang gini, coba lu baca, masa dia di Quran tulis gini. Tulang sulbi bisa keluarin sperma. Nah, emang zaman dulu nggak ada testis. Saya kalau mau ditujukan ada saya screenshotnya. Terus? Ya, wah masa iya sih? Ya kan? Saya baca nih, oh iya benar ada nih. Terus otomatis saya pasti lihat dulu dong apa kedokterannya. Ternyata tahun 2007 apa 2014 ya, tahun 2007 tuh udah ada penelitiannya. Kalau tulang sulbi itu bisa ada molekul tuh seperti sperma, yang dimana di Inggris itu ada penelitian tulang sulbi tikus itu diambil sel spermanya di tulang sulbi terus dimasukin ke sel telurnya tikus jadi tikus. Oke. Nah, terus saya lakuin. Nanti video lengkapnya ada di channel Donditan ya. Oh gitu. Iya. Saya dapat hidayah, wah, saya udah bilang, wah ini termasuk hidayah besar nih buat saya. Oke. Ya kan, bulan apa itu? Kapan itu? 3 bulan lalu belum mau. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu belum mau. Oke. Ya kan, wah, makanya saya pelajari. Ada juga tuh yang menentang kan. Terus dia bilang, saya debat sama orang lain lagi nih, ada yang menentang kalau gimana caranya, apa hubungannya, apa namanya, tulang sulbi itu bisa keluar sperma. Ya sekarang saya kasih artikel kedokteran gitu, bahkan di Halodoc ada. Kalau tulang punggung itu cacat bisa mempengaruhi kualitas sperma, bisa mempengaruhi produksi sperma. Kalau itu nggak ada hubungannya, mana mungkin? Berarti kan di Al-Quran itu kan benar. Nah itu makanya pas saya tahu itu, wah saya udah nggak bisa nunda lagi. Makanya kan saya langsung hubungi itu kan, Suci. Saya mau sadat gitu. Masya Allah. Iya. Merinding jadi. Tapi memang benar pas tiap saya nonton Bang Zuma gitu, saya baca Al-Quran tuh saya merinding terus. Oh ya? Masya Allah. Merinding saya. Makanya ya mungkin cerita saya ini cuma sedikit tapi bisa membantu lah, maksudnya bisa membantu orang untuk membuka logika. Gitu. Orang yang debat sama lu di medsos itu nggak tahu bahwa dia berdebat sama orang Cina Buddha lagi ya? Iya, gitu. Iya kan? Dipikir pasti Muslim gitu ya? Iya, Muslim, ternyata bukan gitu. Banyak banget apa namanya, sampai saya mempelajari Kristen itu apa, segala macem. Nah gini, tadi yang masalah sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, itu kalau tadi mempelajari tentang tulang sulbi ternyata ada unsur atau sel spermanya di situ dengan percobaan tikus dan macam itu apa istilahnya, Masya Allah, itu memang istilahnya kalau walam lah ya, Allah yang tahu lah ya, itu dari sisi pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, sebenarnya jawabannya simpel. Itu kan adanya di Quran surat At-Tariq ya. Quran surat 86 ayat ke-5 sampai 8. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 5 nih. Ayat 6-nya,
Dia ini siapa? Manusia kan? Diciptakan dari air mani yang terpancar. Betul kan? Ayat 6. Ayat 7-nya apa? Yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Ya kan? Sebenarnya tulang punggung nggak cocok. Tulang sulbi itu kan tulang ekor. Ya kan? Dari sini kan ya? Tulang sulbi itu tulang ekor. Ya. Tulang dada kan ini. Rusuk lah. Gitu. Jadi di sini dikatakan nggak mungkin mana ada sperma keluar dari antara tulang dada dan tulang ekor. Tapi ternyata karena mereka baca terjemahan udah gitu menggunakan kaidah bahasa yang taunya cuma orang Indonesia aja gitu. Ini ada masalah begini. Di ayat yang ke-7 itu ada ayat yang berbunyi yakhruju mim baini sulbi wat tauraid. Ya, artinya yakhruju itu yang keluar. Arti yakhruju itu memang artinya bisa dikatakan yang keluar. Tapi orang pikir baca dengan kaidah bahasa Indonesia, ayat sebelumnya dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya. Terus dia baca ayat berikutnya yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi orang berpikir yang keluar itu air maninya. Padahal yang keluar itu dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu apanya? Bayi. Manusianya. Rahim. Karena kalau ibu ketika sedang mengandung anaknya, bayinya di rahimnya, ketika anak itu sudah siap keluar, bayi itu adanya di mana? Ya di antara tulang dada ibunya dan tulang sulbi ibunya. Betul apa nggak? Betul. Jadi yang keluar ini adalah manusianya. Sebenarnya ada titik gitu ya, tapi orang sobos aja gitu. Nah, ini kan tulang dada, ini kan tulang sulbi. Kan bayi ada di sini. Berarti bayi itu berada di antara tulang dada dan tulang sulbi ibunya. Yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu manusianya. Jadi dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang, yang keluar itu manusianya, bukan air maninya. Gitu loh. Sekarang kalau dianggap yang keluar itu air maninya dari antara tulang dada dan tulang sulbi, keluarnya dari mana? Kalau laki-laki, kayak dari alat kelamin. Tapi kalau dari antara, di bagian mana antara tulang dada dan tulang sulbi menghasilkan sperma? Kayak kalau tadi meneliti tulang sulbi, tapi kalau di antara kan orang nanti bisa bilang, kan antara tulang rusuk sama tulang sulbi, bagian mana yang memproduksi sperma? Gitu kan? Atau air mani, gitu kan? Kita kebingungan lagi gitu. Karena air mani diproduksi di testis. Istilahnya di testis kan kan ada di bagian tubuh pria yang menghasilkan sperma, kemudian dia salurkan ke testis baru dikeluarkan. Jadi yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi yang dimaksud itu adalah manusianya. Gue bisa buktiin. Ini apa? Di ayat-ayat yang lain. Jadi gini. Tadi kan kita baca dari ayat 5. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Yang ayat 6, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang 7, yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Baca ayat 8-nya. Ayat 8-nya apa? Ayat 8-nya. Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia itu. Gitu. Nih, sebentar. Terjemahannya aja. Ini panjang nih, panjang juga. Karena ini banyak contohnya. Jadi kata yakhruju itu tadi itu yang ini arti daripada kata yakhruju itu yang menggantikan manusianya. Jadi yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada itu adalah manusianya. Di ayat 8 kan disebutkan ini. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Itu ayat 8. Jadi yang dikembalikan hidup setelah mati ini manusianya atau air maninya? Manusianya. Jadi dari ayat 5 bicara manusia, ayat 6 bicara manusia, ayat 7 juga masih bicara manusia, ayat 8 juga masih bicara manusia. Jangan sini bicara manusia, di sini air mani, di sini air manusia lagi, kan nggak nyambung gitu maksudnya. Itu. Dan banyak contoh di ayat-ayat Quran yang lain, ya, yang menggunakan kata yakhruju itu hampir semuanya artinya yang dikeluarkan adalah manusianya. Ada contohnya nih, nanti gue kasih nih. Kalau mau catatnya juga boleh. Ada di Quran 2 contoh aja nih ya. Sebenarnya banyak. Quran surat Al-Hajj
ayat 5. Di sini ada kata-kata bahasa Arabnya tuh nukhrijukum. Ya. Ini kata dasarnya kan sama. Di sini diartikan apa? Kami keluarkan kamu sebagai bayi manusia. Ada kata yakhrujunya. Kemudian di contoh lain di Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Di sini kata bahasa Arabnya akhrajakum. Ini kan cuma kosakata yang berubah dari satu akar kata yang sama. Paham nggak? Masih banyak contohnya ayat-ayat Quran yang lain. Nih segini banyak. Al-Maidah 22, 37, tadi apa? As-Sajdah 20, Al-Qamar 7, Al-Hasyr 2, 12, Al-Baqarah 257, An-Nahl 78. Nanti kalau mau catat nanti saya kirim, cek di situ ada nggak akar kata yang rujuk di dalam ayat ini dan yang dikeluarkan itu manusia atau apa? Itu jawaban yang paling enak kalau gue sih. Paling enak. Contohnya ada, buktinya ada di Quran. Tapi luar biasanya terbukti juga. Dari sisi sains, insya Allah terbukti kan? Terbukti juga. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau di Sulbi ternyata ada Betul. molekul sperma. Betul. Jadi memang ada dua pendekatan. Iya, pendekatan. Mau pakai yang itu boleh, mau pakai yang ini boleh. Mungkin kalau misalkan yang buat terus di dada ya mungkin itu lebih ke nanti Ya. bayinya, maksudnya itu bayi. Iya. Jadi gini, kita ketika memahami sebuah atau beberapa ayat, kita usahakan jangan sampai lepas dari konteks. Iya. Kalau kita melepaskan diri dari konteks, kita nggak dapat gambaran utuhnya maksud ayat-ayat itu apa. Tadi seperti saya bilang, ayat 5 bicara manusia. Ingat nih, lu harus ingat diciptain dari apa? Lu diciptain dari air mani yang terpancar dari mananya kan tidak dijelaskan detail. Iya. Tapi ayat 7-nya yang keluar atau yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi, yang dikeluarkan ini manusianya, bukan air maninya. Iya. Ayat 8-nya juga dijelaskan bahwa Allah benar-benar kuasa menghidupkan dia setelah mati. Berarti lagi ngomongin manusia. Boleh nih pelajarin, silahkan kalau catat. Terus setelah itu langsung ngomongin suci. Alhamdulillah. Terus saya juga mempelajari ya dikit-dikit sama Bang Zuma. Gitu kan. Saya masuk kelasnya 3 kali Mas. Oh masuk. Ya, Ikut debat juga. Ikut debat juga Enggak. di TikTok. Justru saya lebih nanya gitu. Oh, oke. Soalnya kalau si Bang Zuma itu kan kelihatannya memang expert Bible ya. Daripada saya tanya pendeta, Iya. saya tanya Bang Zuma. Terus. Soalnya ada ayat yang agak rancu lah. Jadi saya tanya Bang Zuma, ternyata ya sisipan juga ternyata. Nah, kalau udah sisipan mau diapain lagi? Nah, gitu. Ya kalau udah sisipan udah diapain, tapi gini, ketika kita belajar Bible, kita juga jangan menggunakan kacamata kita. Iya. Kita juga harus belajar tafsirnya Bible nih. Ini tafsirnya Bible nih. Banyak banget. Nah, ini dari Kejadian sampai Wahyu tuh. 12 buku. Jadi maksudnya gini, ketika kita sedang membandingkan atau mempelajari agama orang, kita harus tahu tafsirnya agama mereka apa. Walaupun ini yang merah ini kan untuk yang perjanjian lama. Ya. Ini yang hitam perjanjian baru. Yang merah ini adalah tafsirnya Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi. Nah, ya kan? Ini kan untuk perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Sedangkan kita tahu perjanjian lama kan bukan punya orang Kristen. Iya. Perjanjian lama kan punya orang Yahudi. Iya. Tapi orang Kristen ini menafsirkan kitab sucinya orang Yahudi menggunakan kacamata Kristen. Pakai kacamata Kristen gitu. Kalau yang ini memang kitabnya Kristen ya monggo, itu adalah memang haknya Kristen gitu. Tapi ketika mereka menafsirkan kitab Yahudi menggunakan kacamata Kristen, ya jatuhnya seperti ini. Kita jangan sama seperti Kristen yang menafsirkan kitab orang dengan kacamata mereka. Kita juga nggak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata kita. Ya, karena kan Quran, kita udah punya Quran nih. Quran yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam. Tanah
kitab sucinya orang Yahudi. Yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulama orang Yahudi. Begitu juga dengan Kristen. Tapi Kristen kan separuh nih. Yang separuhnya punya Yahudi nih. Kalau mereka punya hak untuk menafsirkan PB, betul. Tapi untuk menafsirkan tanah, kan mereka harusnya nggak boleh. Nggak boleh menggunakan kacamata Kristen karena ada yang lebih berhak, lebih otoritas. Bedanya di situ. Ya. Ini supaya kita jangan membabi buta. Oh iya. Maksudnya kita bilang Kristen salah menafsirkan PL misalnya, tapi kita juga klaim di kitabnya orang Yahudi ada nubuat buat Nabi Muhammad SAW. Contoh gitu. Nah kalau kita klaim juga begitu, terus apa bedanya kita sama Kristen? Iya. Sama aja kan? Sama aja. Kecuali kalau benar-benar di kitabnya orang Yahudi tertulis nama Muhammad. Ada kata-kata Muhammadin atau Muhammadin di Kidung Agung 5:16. Tapi kan itu apa ya? Kalau kita ganti dengan kata Muhammad terus diterjemahkan satu kalimat kan jadi beda artinya. Paham kan? Sedangkan di Quran, nanti ya setelah belajar lagi, di Quran juga ada di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Mereka beriman kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Namanya tertulis. Jadi di kitabnya orang Yahudi tertulis nggak nama Nabi Muhammad SAW? Enggak kan? Di kitabnya orang Kristen tertulis nggak? Enggak juga. Berarti apakah kitabnya orang Yahudi itu Taurat yang dimaksud Quran? Kalau di situ nggak ada namanya, berarti kan bukan. Begitu juga kitab Kristen, apakah ada nama Nabi Muhammad di situ? Tidak. Berarti itu juga bukan Injil yang dimaksud Quran. Gitu. Ya kita nggak usah ngoyo. Buat apa kita ngoyo? Di situ ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Lawang itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Gitu. Taurat dan Injil itu kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan kitab tanah, kitab PB kan 4 gospel kan tanah bukan ditulis oleh Nabi Musa, gospel bukan ditulis oleh Yesus. Tapi bagaimana mau disebut itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Bukan. Jadi kita jangan buru-buru. Iya. Ya paham ya. Ya kalau kita klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW di tanah, ini pasti buat Nabi Muhammad di PB. Apa bedanya kita sama Kristen yang menafsirkan kitab tanah? Iya. Tapi kalau mau bicara indikasi masih boleh, indikasi aja. Kita indikasi itu maksudnya hanya dalam bertanya-tanya gitu. Ya, sampai istilahnya nggak usah jawab. Bisa, contohnya apa? Parakletos di PB. Mereka klaim kan itu untuk Roh Kudus. Tapi kan bertentangan dengan ayat-ayat mereka sendiri masih di dalam sama-sama Yohanes lagi. Bertentangannya apa? Yang mau datang itu katanya Roh Kudus. Tapi Yesus bilang sebelum aku pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang atau penolong itu tidak akan datang. Dan sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya kan? Padahal ada ayat bilang penolong itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Bahkan ada yang satu ayat bilang si Paulus nanya sama orang yang dibaptis kan, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus? Dia bilang kami bahkan nggak pernah mengenal Roh Kudus. Terus ditanya siapa yang membaptis kalian? Yohanes Pembaptis. Ya berarti Yohanes Pembaptis juga nggak kenal Roh Kudus. Ya? Iya, jadi kalau yang contoh nih ya, contoh kita bukan mau klaim, kita cuma nanya aja. Di Yohanes 16 ayat 13 kan dikatakan roh kebenaran itu nanti akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu yang belum diajarkan. Iya, itu dengan bahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggrisnya lebih jelas nih. Ini supaya, karena kan kalau dalam bahasa Indonesia kalau kata dia kan kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Iya. Kan? Kalau bahasa Inggris kan jelas. He atau she. Gitu kan? Kalau he berarti laki-laki, she perempuan. Oh, di Inggris bilangnya he ya? Oh, kalau he berarti merujuk ke laki-laki dong. Ini kalau handphonenya bisa dibuka kan enak baca Erik ya? Iya. How by when he, Oh iya. the spirit of truth is come. Lu hitung satu he. Ini kan ada satu he nih. Lu hitung satu gitu. The spirit of truth is come. He berarti berapa? Dua. Will guide you into all truth, ya kan? For he. Tiga.
ya kan? Shall not speak of himself. 4 berarti. Ya, oh ya, Pak. But whatsoever he 5 lagi. shall hear, that shall he 6 speak, and he 7. will show you things to come. Iya. Sekarang kalau mereka orang Kristen bilang ini Roh Kudus, masa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini kan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. For he shall not speak of himself, Iya. but whatsoever he shall hear. Iya. Ya kan? Kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar. Kalau orang mengajarkan sesuatu tidak dari dirinya sendiri, tapi dari yang dia dengar, itu ciri-ciri nabi atau bukan? Ya udah. Ya kita nggak klaim. Saya nggak klaim ini buat Nabi Muhammad SAW. Nggak klaim. Cuma pengen nanya, ini Roh Kudus apa bukan? Kalau Roh Kudus, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Lagi pula kalau misalkan itu buat Roh Kudus, ya ganti aja katanya di Roh Kudus. Iya, kenapa Hi? Roh kebenaran? Kalau Roh kebenaran kan bisa diartikan Allah Subhanahu Wa Taala apa istilahnya memasukkan roh kebenaran di dalam diri seorang nabi. Iya, betul. Setiap nabi pasti kan punya roh kebenaran. Iya. Jangan kalau bilang Roh Kudus, Zakaria udah kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth udah kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus sudah datang, jadi burung merpati katanya. Nah, tapi Yesus bilang, roh apa penolong itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah itu udah datang kalau itu Roh Kudus kan? Ya kan, makanya gitu. Nah, itu jadinya. Sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus diangkat, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ada kok. Di 20:22. Nih, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus belum pergi, sudah terima Roh Kudus, sudah ngasih Roh Kudus. Jadi berarti kalau begitu yang Yohanes 16:13 tidak cocok kalau disebut itu Roh Kudus. Terus yang lucunya lagi kan banyak orang Kristen kan bilang kalau Yesus itu Tuhan karena dia bisa membangkitkan orang mati segala macam. Elia juga bisa, Yeskiel juga bisa. Padahal mereka lupa ada satu ayat yang Yesus bilang mengutus 12 muridnya untuk pergi nyari domba-domba Israel kan. Bilang bangkitlah, hidupkanlah mereka dari yang mati. Berarti muridnya pun bisa bangkitin orang mati. Sekarang gini, gua tanya lu nih, ini gua tanya. Ya kan? Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, pernah baca kan? Yesus ngapain? Berdoa dulu. Berdoa, mengucap syukur kan? Iya. Ya, mengucap syukur. Jadi artinya dia membangkitkan orang mati dengan izin Allah SWT, izin Bapa lah maksudnya. Pernah baca nggak? Paulus, ketika Yesus sudah nggak ada nih, Paulus lagi khotbah di rumah yang bertingkat. Dia khotbah di lantai 2 atau 3 gitu lupa. Karena dia khotbahnya panjang, ada seorang pemuda, namanya siapa ya? Tikius siapa gitu ya? Itu seorang pemuda yang dengerin Paulus ceramah khotbah, ngantuk, jatuh dari lantai 2 ke lantai 3 gitu. Oh, terus meninggal. Mati. Sebentar. Di Kisah ya. Ada ceritanya. Nah di situ kan orang-orang pada turun, lihat orang itu anak muda udah mati. Paulus ngedeket. Jadi orang anak muda itu dideket. Ya, nggak berdoa dulu loh. Ya, nggak berdoa dulu kayak Yesus. Yesus berdoa dulu. Ini Paulus langsung ngedeket orang itu, jangan berisik. Orang ini sedang tidur. Hidup lagi. Canggihan mana Yesus sama Paulus? Iya nggak? Iya. Canggihan mana kamu gitu? Paulus lah, nggak usah berdoa lagi dia. Mana ya di kita pernah langsung ada? Bentar, belum pernah baca itu ya? Belum. Saya katanya bacanya si Paulus dipanggil Zeus. Tahu kan Nabi Yeskiel? Yeskiel tahu kan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Bukan orang itu yang orang mati jenazahnya masih ada dagingnya loh.
tinggal tulang. tinggal tulang-tulang dan banyak cuma satu. Jangan sedih dong. Ini udah tulang-tulang disentuh sama si Yeskiel ini, dari tulang-tulang itu tumbuh daging, tumbuh urat, hidup lagi, bisa perang lagi. Canggihan mana sama Yesus? Makanya. Gimana dong? Ya, jadi kalau cuman punya standar bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, standarnya terlalu rendah. Masih banyak yang lain yang lebih hebat daripada Yesus membangkitkan orang mati. Malah nggak cuma satu. Nanti ada lagi apa? Yang karena Yesus itu Tuhan, karena Yesus sebut anak Allah, ya kan? Nah, Adam juga anak Allah, Israel juga anak Allah, Efraim malah putra sulung. Jadi gimana? Standarnya belum canggih gitu. Lupa gua yang di mana. Pokoknya Paulus juga bisa membangkitkan anak muda yang mati jatuh dari loteng, nggak berdoa dulu langsung dekat hidup. Makanya kayaknya nggak cocok lah menurut saya, nggak masuk akal aja gitu. Tapi gini, mau bagaimanapun saudara-saudara kita yang Kristen tetap mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Kita nggak boleh protes. Kita nggak boleh protes, orang dia dilindungin kok, mereka dilindungi sama undang-undang negara kok. Kita nggak boleh protes. Cuman jangan ngajak-ngajakin orang sama mereka. Kalau mereka tidak ngajak-ngajak orang di luar Kristen masuk agama mereka, gua mungkin nggak perlu channel begini. Bener, Bang Zuma juga mungkin nggak perlu debat. Iya betul. Betul. Iya. Betul. Itu kita melakukan itu karena orang-orang Kristen itu juga melakukan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. Mereka mengajak orang di luar Kristen masuk agama mereka. Buktinya kan banyak. Banyak buktinya. Iya. Tapi alhamdulillah nih, udah Buddha, Cina, belajar psikologi, nyasarnya ke Islam. Tapi emang ya dari situ sih, dari sains itu yang ya jalan orang dan hidayah kan beda-beda. Ya kan. Kalau saya ya mungkin dari sainsnya, karena menurut saya kalau Nabi Muhammad bukan utusan, itu dia tahu dari mana, udah gitu doang. Oh, udah gitu doang. Ada yang bilang dari alien gitu. Dari ketinggian imajinasinya gitu. Imajinasinya terlalu tinggi. Loh, sekarang kalau ya tadi pertanyaan Ricky kan, tahu dari mana Nabi Muhammad SAW? Orang masih bisa ngomong ini. Tapi banyak orang-orang pintar di luar Islam, ilmuwan, berani menyatakan bahwa itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Banyak. Satu yang saya baca namanya Profesor Kit Elmore, ahli embriologi. Bukunya dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Dia sampai datang ke Amerika bikin konferensi pers. Gak mungkin kurani karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Profesor Kit Elmore bikin buku, menulis buku, bisa nulis begitu karena pakai mikroskop. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nggak punya mikroskop. pakai apa gitu, nggak ada mikroskop. Iya. Simpel ya. Terus apalagi yang soal laut, ya, Nabi Muhammad kan cuma mainnya di laut tuh. Nggak pernah ke Selat Gibraltar di Spanyol. Makanya itulah. Iya. Itu sih yang bener. Big Bang. Ya Big Bang. Dari mana? Coba. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu ada dulu langit menyatu terus dipisahkan? Taunya baru 50 tahun yang lalu paling. Iya. Nah ternyata itu yang tentang NASA bilang bumi bulat, itu ternyata bumi juga belum fix bulat. Gini, bukan belum fix. Bulat, tapi bukan apa? Bentuknya tuh bulatnya bukan bulat sempurna. Bukan bulat sempurna. Bukan bulat sempurna, tapi seperti agak lonjong. Iya. Nah, itu masih disembunyiin tuh sama NASA tuh kan. Sebenarnya cocok dengan Quran juga. Iya. Di Quran bilang, kalau di Quran kita baca bumi itu bentuknya seperti telur unta. Nah, jadi apa ya? Agak lonjong. Iya, agak lonjong. Ya, NASA nyembunyiin. Kalau misalnya mungkin NASA kasih tahu, kayaknya satunya sebelum Islam. Insya Allah gitu lah. Ya kita lihat aja nanti. Apalagi yang lo pelajarin atau yang pernah lo diskusi sama teman-teman itu? Ya paling banyak sih ya itulah, paling
mereka bilang kalau Yesus itu Tuhan karena Yesus kalian bilang Bapak sama saya itu satu. Yohanes 10, 30. Kalau itu sih saya udah bisa jelasin tuh. benar. Dan karena gini ya, itu ibaratkan kayak visi misi. Ya Betul. kayak perusahaan kayak Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Emang kalau Bhinneka Tunggal Ika bilang semuanya beda tapi tetap satu. Emang kita semua satu badan kan enggak. Iya. Betul, ya kan? Terus ada lagi yang bilang Yesus itu Tuhan karena dia bilang enggak melalui saya enggak bisa Yohanes berubah. 14:6. Ya. Itu kan Akulah jalan. nih akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya itu kan sebenarnya gimana ya? Sama aja kayak misalkan dari Indonesia mau ke Amerika, ya pesawat itulah. Baca dulu yang kuning. Mitra like Jesus, Mas Penelata Presiden. Oh iya, ini mah Mitra ini kan Hindu ya? Dewa Mitra. Romawi. Nah, Dewa Mitra juga disebut apa? The way, the truth, and the life. The light. Malah apa? The word, the son of God. Apa bedanya sama Yesus kalau gitu? Ya nggak beda sih. Nah, jadi itu hanya apa ya? Ya sebutan-sebutan untuk orang-orang yang percaya dengan sosok